Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 IoT dari kelas I dengan dosen pengampu Pak Bagus Ramanda SHMH. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pajak elektronik atau e-tax. Tujuan kami dalam membuat video materi kali ini adalah untuk mengkaji e-tax secara keseluruhan agar masyarakat luas dapat mengetahui lebih lanjut mengenai e-tax. Sebelum dimulai, kami akan memperkenalkan diri satu persatu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farah Adila dengan NIM akhir 499 dari kelas I. Perkenalkan, nama saya Anggita Febra Pramesti dengan NIM akhir 501. Perkenalkan, nama saya Abigail Yudihananta dengan NIM akhir 547. Perkenalkan, nama saya Ryan Fahri Alfidia dengan NIM akhir 548. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam menopang pembiayaan, pembangunan, dan menggambarkan kemandirian ekonomi. Pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, diketahui pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara. Pada UU nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemungutan pajak merupakan bentuk kewajiban dari warga negara sebagai wajib pajak, serta menjadi bukti adanya peran aktif dari masyarakat dalam membantu pembiayaan negara, yang pelaksanaannya ditunjukkan bagi kesejahteraan bangsa dan negara, serta diatur dalam Undang-Undang Pasal 23 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang. Seiring dengan perkembangannya teknologi dan informasi, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan upaya dalam hal reformasi perpajakan untuk memudahkan seluruh aktivitas administrasi sistem perpajakan. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah dengan adanya penyetoran pajak secara online atau melalui elektronik tax atau bisa disebut e-tax. E-tax adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi. Pembayaran pajak secara online dapat dilakukan melalui dgponline.pajak.go.id. Penggunaan teknologi e-tax tidak diwajibkan atas seluruh jenis pajak daerah, namun hanya diwajibkan untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak parkir, dan pajak hiburan. Sistem pajak online atau e-tax diberlakukan sebagai salah satu upaya mengurangi adanya potensi kebocoran pendapatan asli daerah. Dasar hukum dari pajak elektronik sendiri adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2021 yang membahas mengenai tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan serta penerbitan, penandatanganan dan pengiriman keputusan atau ketetapan pajak secara elektronik. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tujuan dan manfaat dari e-tax ini sendiri. Tujuan dan manfaat dari e-tax adalah sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir kecurangan dalam hal pembayaran pajak. Selain itu, tujuan lainnya adalah untuk meningkatkan pemantauan dan pengawasan terhadap wajib pajak kepada usaha tersebut. Selanjutnya, manfaat e-tax sendiri itu adalah untuk memudahkan mekanisme pelaporan dan pembayaran pajak karena dilakukan secara online yang dimana kita bisa mengakses dimanapun dan kapanpun karena berbasis secara online. Dan selain itu, kita juga tidak perlu membawa uang tunai dan bonbil kemana-mana. Melalui penggunaan e-tax diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka melaksanakan self-assessment system. Self-assessment system merupakan suatu sistem dengan melibatkan wajib pajak secara aktif dengan diberikan kesempatan sekaligus kepercayaan agar ikut berkontribusi secara menyeluruh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
yaitu menghitung sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak, dan melaporkannya ke kantor pajak atau petugas pajak. Hambatan e-tax yaitu ada kemungkinan untuk terputusnya koneksi antara server dan klien disebabkan oleh sistem e-tax yang belum di-approve dan PKP yang belum melakukan update terhadap aplikasi e-faktur wajib yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan atau disediakan DJP. Selain itu, rasio pajak di Indonesia masih rendah. Penyebabnya rendahnya rasio pajak di Indonesia karena tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah. Setelah dijelaskannya mengenai e-tax secara keseluruhan dan kelebihan serta kekurangannya, maka akan sangat menguntungkan bagi usaha diantaranya pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan parkir. Karena dengan kita membayar pajak melalui e-tax, diharapkan mampu memudahkan wajib pajak, baik untuk menyelesaikan pekerjaan maupun memenuhi kewajiban perpajakannya dalam rangka melaksanakan self-assessment sistem serta memenuhi kewajiban terhadap kepatuhan wajib pajak di Dinas Pendapatan Daerah. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini memberikan manfaat berkelanjutan bagi yang telah menonton. Kami dari kelompok 3 kelas I pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.